Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haja di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang telah ditulis oleh Mbak Nafila. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini seputar Trah Ngadirejo, yang merupakan trah yang sangat dihormati dan disegani oleh beberapa sesepuh spiritual dan budayawan di Nusantara. Karena Suwargi Eyang Ngadirejo sendiri merupakan salah satu pendiri dari beberapa komunitas spiritual dan pendiri sekte kuno yang ada di Nusantara. Kisah ini bermula dari Trah Ngadirejo ke-8. Konon menurut jangka, jika melewati trah ke-7 pasti akan ada saja gonjang-ganjing dan bala bencana, baik dari dalam maupun dari luar, yang fatalnya biasanya berasal dari dalam. Cerita ini berawal dari tahun 1990 dan berlangsung hingga sekarang. Dan peristiwa ini terjadi setelah berpulangnya Suwargi Eyang Ngadirejo ke-8 pada tahun 1987. Eyang merupakan sosok yang misterius, penuh tanda tanya dan tidak banyak bicara. Bahkan urusan klinik dan kenalan-kenalan beliau yang merupakan penggede pada tahun itu pun beliau tutup rapat, karena beliau memilih untuk fokus membuka toko kain di wilayah Pasar Baru. Sedangkan Eyang Putri lebih fokus ke wedding organizer dan cateringnya yang sangat laris pada masa itu, yang bahkan konon pengantin yang dirias Eyang Putri manglinginya luar biasa, karena Eyang merupakan make up khusus yang sudah diritualkan. Bahkan Suwargi Eyang Putri selalu berpuasa atau lelaku ketika akan ada mantenan. Klien beliau salah satu artis sepuh ternama ibu kota, Eyang Putri yang masih merupakan keturunan priyayi, dan Eyang Ngadirejo yang juga keturunan peranakan, merupakan pasangan suami istri yang disegani. Bahkan nama beliau berdua hingga sekarang pun masih mempunyai kesan mendalam bagi beberapa orang, terutama penganut spiritual, pengobatan alternatif, beberapa budayawan, dan juga sesepuh agama penghayat. Sedahsyat itu nama beliau berdua. Bahkan cucunya pun yang diberi warisan tentang ilmu kebatinan beliau hanya 2 orang. Sisanya hanya ketempelan atau lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Eyang Kakung memberikan pesan kepada temannya bahwa kunci trah ada pada cucu pertama dari anak laki-laki satu-satunya. Disinilah babak awal hancurnya Trah Ngadirejo. Pertumpahan darah tiada henti. Karma berlanjut dan berlangsung hingga detik ini. Suwargi Eyang mempunyai banyak anak, tapi hanya mempunyai 2 anak laki-laki, di mana 2 anak laki-laki ini mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang. Dari dulu Suwargi Eyang selalu berpesan bahwa tidak boleh mencari tahu silsilah dan gelar atau apapun yang berbau trah. Namun nampaknya pesan Eyang ini menjadi awal malapetaka. Perpecahan mulai terjadi. Perebutan trah dan pemegang kunci mulai terjadi. Banyak pengakuan mulai muncul ke permukaan. Perasaan jumawa dan jawara justru timbul dari menantu Eyang yang notabene laki-laki semuanya. Padahal Eyang sudah menitipkan pesan bahwa pemegang kunci trah adalah cucu pertama dari anak laki-laki pertamanya.
Namun, tidak ada satupun yang mengindahkan hal itu, mengingat bahwa semua haus kekuasaan, kejayaan, dan kedikdayaan. Hingga suatu hari sepeninggal Eyang Kakung, Eyang Putri memanggil semua anak-anak dan cucunya untuk berkumpul. Mas, Mbak, kalian kan sudah dewasa. Ibu pingin kalian lebih dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan. Tidak saling berdebat atau lari ke hal-hal yang dilarang. Kalian kan masih turunan priayi, jadi jaga sikap kalian, jangan sampai keblinger. Karena bapak sudah gak ada dan ibu rasa kalian semua sudah dewasa. Sudah bisa mikir mana yang baik dan buruk, jangan sampai bikin cerah, kata Eyang Putri. Nggih, jawab mereka semua kompak. Eyang Putri merupakan satu-satunya orang yang kami segani setelah berpulangnya Eyang Kakung. Bahkan beberapa tradisi peninggalan Eyang sampai sekarang masih dilakukan. Kala itu, setelah Eyang memanggil seluruh anak cucunya, di satu sisi ada salah satu dari menantunya yang berniat tidak baik terhadap Eyang Putri. Ibu sare aja, sisanya biar kami yang beresin, ucap Bu Deros, anak kedua Eyang. Iya Bu, ibu sare dulu, jangan dipaksa, kata Pak Deros. Enggak, aku enggak apa-apa, cuma sedikit lelah karena masak seharian. Maklum, aku sudah mulai tua, sedangkan semua aku yang urus, kata Eyang. Lalu apa gunanya kami ada di sini? Kalau bukan membantu ibu, tanya Tante Ayu kepada Eyang. Nanti juga kalian semua tahu apa tujuan kalian semua ngumpul di sini, ucap Eyang. Malam ini Eyang Putri harus mengambil sebuah keputusan besar, di mana keputusan ini adalah keputusan yang akan disesali Eyang di detik-detik mangkatnya beliau kelak. Lama sekali Eyang terdiam di dalam kamarnya, entah apa yang dilakukan Eyang. Tapi sayup-sayup terdengar alunan gending Jawa dari pendopo belakang rumah Eyang. Makin lama, alunan gending Jawa semakin riuh terdengar. Biasanya kalau seperti ini akan ada tamu agung atau akan ada bala bencana. Kami semua terdiam dan sontak menghentikan kegiatan apapun yang sedang kami lakukan. Tak lama kemudian, terdengar nyanyian dari pesinden, disusul dengan aroma wewangian cendana dan kantil yang menyatu seiring dengan datangnya rinai hujan yang turun. Tak ada satupun dari kami yang bergerak. Bahkan, kaki yang kesemutan pun kami tahan untuk hening sunyi senyap. Hanya suara hujan dan suara pesinden yang entah datang dari mana. Bahkan di pendopo itu hanya ada alat-alat karawitan yang sudah tertutup debu, karena sudah tidak pernah dimainkan lagi sejak Eyang Kakung mangkat. Pah, Eyang lama banget sih. Jangan-jangan Eyang pingsan, tanyaku. Hus, kata Bu Delin sambil melotot padaku. Tak lama berselang Eyang keluar dari kamarnya dan meminta kami untuk duduk bareng. Tapi berdasarkan keluarga inti kami masing-masing, Eyang membagikan beberapa benda peninggalan. Yang anehnya hanya papakulah yang tidak mendapatkan apapun. Aku mau protes, tapi aku terlalu kecil ketika itu. Semua anak cucunya mendapatkan bagiannya. Tahun 2000, santet pertama muncul dan mengenai mantu kesayangan Eyang. Seluruh keluarga kebingungan karena berita kematian Pak Deyoso yang mendadak. Anehnya, ketika beliau meninggal, bukan wewangian yang tercium, melainkan bau busuk, aroma kematian. Aku mau cerita ke kamu, tapi jangan ke sini, kata Bu Deyoso, istri Pak Deyoso kepada papaku. Cerita apa, Mbak?
Tanya papaku. Masmu itu sudah bersekutu sama setan. Aku gak tahu tujuannya apa. Tapi yang jelas, kali ini tumbalnya dia sendiri, kata Budeyoso. Gimana ceritanya, Mbak? Tanya papaku. Aku belum tahu gimana cerita aslinya. Yang jelas dia mati karena ulahnya sendiri, kata Budeyoso. Malam tahlilan ketiga Pak Deyoso disambut dengan bau busuk seantero rumah dan bau anyir darah. Bahkan seluruh makanan yang seharusnya digunakan untuk tahlilan mendadak basi. Nasi yang baru matang pun seketika menjadi basi. Timbul belatung dari setiap lauk yang dimasak. Seluruh orang yang ikut membantu ketakutan. Hingga tak lama kemudian, terdengar suara benda jatuh yang teramat kencang dan disusul dengan suara rangan memilukan. Kami semua mendengar hal itu. Bahkan kasak-kusuk yang terdengar itu adalah suara Pak Deyoso yang tersiksa. Seolah tak cukup sampai di situ saja. Bahkan air yang keluar dari keran yang akan digunakan untuk membersihkan beras pun berubah menjadi darah. Iya, darah. Tidak hanya campuran air dan darah, melainkan memang darah yang mengalir. Jika kalian mengira itu berakhir, nyatanya tidak. Daging yang akan dimasak berubah menjadi gumpalan-gumpalan daging yang bercampur nanah. Seolah kurang, bahkan ayam segar yang dibeli semua berubah menjadi ayam tiren. Tahlilan 3 harian itu berubah menjadi kepiluan dan malu. Aku melihat Eyang berjalan tanpa alas mengelilingi rumah Bude. Eyang mengajak cucu kesayangannya untuk membantunya, dan semua cucu Eyang turut andil, kecuali aku. Karena aku bawa sial menurut Eyang. Memang setelah itu semua berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana mestinya. Semua kembali normal, walaupun masih nampak kengerian dari air muka para warga yang turut andil pada saat itu. Tapi semua tertutupi, karena mereka tidak ingin kena bala. Mungkin dari kalian sudah pernah tahu tentang pocong hitam, pocong putih, pocong abu-abu. Tapi pernahkah dengar tentang pocong hijau atau merah? Konon kabarnya, pocong jenis ini merupakan peliharaan orang dengan ilmu hitam Lenowih, di mana syarat memilikinya pun tidak gampang. Malam itu setelah acara 3 harian Pak Deyoso, kami semua tertidur berjejer di ruang tengah karena kamar sudah penuh dan tidak ada lagi tempat. Tepat pukul 1 dini hari sepupuku Iput berteriak. Ternyata dia kerasukan. Di situ hanya aku yang tidak menangis dan tidak panik. Lagian untuk apa panik dan nangis? Toh dia kesurupan karena salahnya sendiri. Tak lama setelah Iput disusul sepupuku yang lain. Mereka kesurupan secara bergantian. Hanya aku yang tidak mengalaminya. Entah aku yang terlalu tidak peka atau bodoh amat, karena aku memilih melanjutkan tidurku. Sampai kemudian pukul 3 dini hari, aku terbangun. Mah, itu banyak pocong deh. Ada yang warna hijau tuh di depan. Katanya nyariin Budeyoso, minta Bude bayar utangnya. Kataku disambut dengan pelototan banyak orang, karena mereka tidak percaya kata-kataku. Akhirnya aku tidak dapat tertidur lagi, karena aku merasa bahwa pocong-pocong itu mengawasiku dari luar, dengan muka yang rusak dan berbelatung. Mah, lihat deh mah, itu loh di bawah pohon belimbing. Mama rengekku. Kamu itu jangan ngaku-ngaku bisa lihat, mana bisa kamu lihat kayak gitu. Kamu itu cuma cucu bawa sial. Karena kamu lahir barengan sama Sengkolo. Gara-gara kamu, Eyang meninggal. Kalau Eyang gak meninggal demi kamu, mungkin Eyang masih hidup demi biar kamu bisa lahir nantinya. Makanya, Eyang kamu yang berkorban. Bukannya bersyukur udah dilahirin, malah ngomong yang enggak-enggak. Kata Budelin. Jujur,
Aku terdiam. Pantas saja Eyang tidak pernah melihatku. Bahkan aku selalu diasingkan, tidak seperti cucu yang lainnya. Mama melihatku dengan tatapan aneh. Aku tahu Mama juga sakit hati mendengarnya. Hanya karena aku lahir bertepatan dengan 1000 hari meninggalnya Eyang, aku selalu diucap pembawa sial. Siapa juga yang mau lahir bertepatan dengan 1000 hari kematiannya Eyang? Kalau boleh minta, aku juga gak mau, apalagi dilahirkan dari keluarga besar macam kalian. Sejak saat itu, dendamku kepada mereka kian bertambah. Kematian Pak Dioso merupakan babak baru dari serangkaian teror yang berujung kematian. Entah sudah berapa banyak orang yang membantu, yang akhirnya berakhir dengan meregangkan nyawa. 40 hari pasca kematian Pak Dioso. Seluruh keluarga besar mengalami kepanikan massal karena Pak Dedarso menyusul tepat pada 40 hari setelah meninggalnya Pak Dioso. Bagaimana tidak panik? Pak Dedarso meninggal dalam kondisi telanjang bulat. Seluruh lubang pada tubuhnya mengeluarkan nanah. Padahal malamnya beliau baru saja pulang dari rumahku dan bertanya kepada papaku tentang teka-teki hal aneh yang menimpa seluruh keluarga besar kami. Dan ternyata keingintahuannya berujung kematian yang tidak wajar. "Pak, apa nanti keluarga kita nasibnya bakal sama kayak Mas Darso?" tanya mamaku. "Aku nggak tahu, Ma. Yang penting sekarang anak-anak kita jaga baik-baik. Kita fokus pada keluarga kita saja," ucap papa menenangkan mamaku. Walau hatinya bergejolak ketakutan, tapi ia harus tetap tenang. Atas saran temannya, papaku pergi menenangkan diri ke salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur. Karena sudah ada 2 kematian dalam jarak dekat, dan mandeknya beberapa usaha papa. Ditambah mendadak ada ketegangan antara papaku dan keluarga besar mama. Sebagai anak laki-laki tertua, aku pun tahu papaku memikul beban yang teramat berat. Makanya ketika beliau memutuskan untuk menenangkan diri, kami pun mendukungnya dan aku sebagai anak sulung, sang pembawa sial, menurut keluarga besar papaku, harus bisa menjaga mama dan adikku. Siang itu, telepon rumahku berdering. "Halo," ucapku. "Ini papa, kamu hati-hati di rumah. Jaga mama dan adik-adik kamu. Papa percaya kalau kamu bisa. Ingat, jangan gegabah, jangan emosi. Minggu depan papa pulang. Jangan bilang mama kalau papa telepon kamu," kata papa. "Iya," jawabku. "Telepon dari siapa?" tanya mama. "Salah sambung, Ma," jawabku asal. "Oh, ya udah. Mama lagi masak nasi. Tolong nanti kamu cek. Mama mau sholat dulu," kata mama. "Iya, Ma," jawabku. Aku pun berjalan ke dapur. Memikirkan ucapan papa membuatku pusing. Sesampainya di dapur, aku mengecek nasi yang sudah ditanak oleh mama. Tapi aku kaget setengah mati karena ada rambut di nasi itu, dan ketika aku menariknya, rambut itu panjang sekali, seolah-olah tidak ada habisnya. Rambut mama tidak sepanjang ini. Lalu ini rambut siapa? Tanyaku dalam hati. Aku masih sibuk menarik rambut itu karena aku menariknya dan langsung aku gulung. Tanpa aku sadari ternyata sudah nyaris membentuk bola. "Astagfirullahaladzim," ucap mama mengagetkanku. "Itu apa? Rambut siapa itu?" tanya mama padaku. "Nggak tahu, Ma. Tadi ada di dalam nasi yang mama masak. Terus aku tarik. Ternyata panjang banget, Ma," ucapku. "Matiin kompornya. Kita pulang ke rumah Simbah dulu sampai papa kamu pulang," kata mama. "Terus sekolahku gimana, Ma?" tanyaku. "Berangkat dari rumah Simbah. Nanti bareng mama berangkat naik bis," kata mama.
Kami pun mempersiapkan apa saja yang akan kami bawa saat itu. Seragam sekolah, buku-buku pelajaran, dan sepatu yang paling utama. Setelah semua telah kami persiapkan, kami pun bergegas untuk pergi ke rumah Simbah. Dari kejauhan aku bisa melihat ada sepasang kaki yang mengelilingi rumahku. Bahkan rumahku hanya sebatas lututnya. Tapi aku hanya diam, karena aku tidak ingin menambah kepanikan Mama. Aku terus melihat ke atas, karena aku ingin melihat seluruh badan dan mukanya. Tapi nihil, aku gagal melihatnya. Jika dia jahat, kenapa dari tadi aku melihatnya menelan segala bentuk pocong dan kuntilanak? Bahkan genderuwo yang konon kabarnya kuat pun tak berani mendekat. Aneh bukan? Aku tidak tahu dia berada di sisi mana. Yang aku tahu, dia memakan seluruh wujud serangan yang berusaha menyerang kami. Yang terakhir kulihat, ia menelan Banaspati bulat-bulat, dan semua genderuwo tunduk padanya. Ini aneh, tapi apa di dalam perjalanan aku hanya terdiam? Karena kepalaku sakit dan aku merasa mual karena harus melihat seluruh kejadian barusan. Aku masih bergidik ngeri jika membayangkan itu semua. Sesampainya di rumah Simbah, aku melihat Mbah Kung yang sibuk membersihkan gamamnya. "Untuk apa ini, Mbah?" tanyaku. "Dibersihin aja, siapa tahu nanti digunakan. Kamu mau yang mana?" tanya Simbah padaku. Mataku melihat beragam gaman Simbah. Ada yang seperti trisula, ada keris luk 7 dengan kepala pegangannya berbentuk kepala naga. Ada juga keris kecil keong buntet, tapi mataku tertuju pada arca mungil dan sebuah belatik kecil emas dengan ukiran berbentuk naga dan tulisan asma Allah. "Kalau yang ini apa, Mbah?" tanyaku. "Itu golek dan cudrik. Cudriknya nanti Mbah kasih kalau kamu udah gede. Kalau goleknya nanti kalau kamu mau merantau," kata Mbah Kung padaku. "Emangnya nggak bisa dibawa sekarang, Mbah?" tanyaku. "Belum waktunya. Kalau udah waktunya, jangankan ini, semua juga bisa kamu bawa," kata Mbah Kung. Aku masih tidak paham kenapa Mbah Kung membersihkan gamamnya menggunakan uli atau gemblong. Baru setelahnya dibersihkan dengan air bunga dan dijemur. "Mbah, yang ini kok bau darah ya?" tanyaku sembari jemariku menunjuk salah satu pusaka tanpa warangka. Dengan luka 13 terukir naga. Dengan pegangan pada keris itu membentuk seperti kepala ular. Bukannya menjawab pertanyaanku, Mbah Kakung justru tertawa. "Kamu gak makan?" tanya Mama. "Iya, Mah, bentar lagi," kata Mbah Putri lagi dimasakin nasi jagung sama sambal kelapa. Ucapku, "Ya sudah kalau gitu sekarang mandi, terus belajar. Besok pagi kan harus berangkat pagi, soalnya naik bis," kata Mama. "Iya, Mah," jawabku. Setelah selesai semuanya, aku pun mulai belajar walau harus aku akui bahwa rumah Simbah memang tidak seperti rumahku. Rumah Simbah hanya berlantai semen dan belum menggunakan lampu. Bahkan kipas angin pun tidak ada. Tapi aku nyaman sekali berada di sini. Tak lama kemudian, ketika aku hendak tidur, aku mendengar sayup-sayup orang berbicara. Aku hanya bisa mendengar bahwa Mbah Kakung bilang bahwa yang membuat gara-gara adalah santet sanak kadang, di mana santet ini tidak akan berhenti sebelum seluruh keluarga mati. Lalu aku mendengar mamaku terisak. Mama menangis, karena dari awal Mama menikah pun keluarga Papa tidak pernah menganggap Mama. Ditambah lahirnya aku sebagai anak pembawa sial. Bahkan tidak jarang saudara Papa memanggil Mama dengan sebutan kere munggah bale. Akhirnya Papa pulang dari pondok pesantren itu. Papa pulang bersama temannya. Tidak lama, Papa masuk ke rumah Simbah.
dan asyik ngobrol dengan Mbah Kakung. Mereka berbicara bertiga di ruang tamu. Aku hanya sekilas mendengar pembicaraan mereka tentang irengan, abangan, dan ilmu calon arang. Kalau tidak salah, mereka juga menyinggung tentang haid pertama anak perawan. Tapi untuk apa darah haid pertama? Apa untuk santet? Atau untuk pelet? Sudahlah. Mereka bertiga masih asyik mengobrol. Kemudian Mbah Putri dan Mama menyusul ke ruang tamu. Tak lama kemudian aku mendengar Mbah Putri berkata, "Hayo, ngitung gigi," ucap beliau. Ketahuan juga kalau aku menguping pembicaraan mereka. Kemudian teman papa memanggilku. "Kamu kemarin di rumah ada kejadian apa aja?" tanya Gus Malik, teman ayah padaku. "Ngeliat apa ya Gus maksudnya?" "Maksudnya ada kejadian aneh enggak? Yang bikin kamu sama mama akhirnya pergi ke rumah Simbah," ucap Gus Malik. "Kejadian apa ya Om?" tanyaku. "Apa aja, coba kamu ceritakan semuanya," ucap Gus Malik. Aku melihat Mama, meminta persetujuan dari Mama. Begitu Mama mengiyakan, aku pun mulai menceritakan semuanya. Mulai dari rambut panjang hingga si pemakan bala, semua aku ceritakan tanpa jeda. Semua yang ada di ruangan satu persatu melihatku. Aku melihat kekagetan dari air muka mereka. Bagaimana tidak mengagetkan? Aku bisa bercerita dengan detail tentang semua, termasuk jejak kaki macan yang aku dengar di setiap malamku. "Kamu beneran lihat dia makan banaspati?" tanya papaku. "Iya Pak, dia kan tinggi banget. Rumah kita aja cuma selutut dia," ucapku. "Terus gimana caranya kamu bisa lihat dia makan itu semua?" tanya papa. "Dia kayak mengecil gitu, sampai tinggi dia hanya beberapa meter dari atap rumah," jawabku. "Sudah ketemu beneran, apa bohong kamu?" tanya papa sedikit menegaskan. "Bentuknya tinggi, mungkin kalau jalan sekali melangkah 1 kilometer. Terus ada tanduknya di kepalanya, kayak kerbau. Tapi warna badannya enggak hijau kayak buto ijo. Kayak kita aja gitu, tapi auranya serem," ucapku. Aku melihat papaku hanya terdiam. Simbahku melihatku tak percaya juga. Semua yang ada di situ seolah tak percaya dengan apa yang aku ceritakan. "Susah Mas, penjaganya milih jaga anakmu," ucap Gus Malik. "Ya tapi gak gini caranya," ucap papa. "Memangnya itu apa sih? Kenapa mereka khawatir? Toh aku tidak tahu itu apa. Justru aku ngeri, karena ada makhluk yang sanggup menelan itu semua. Segala bentuk santet dan dedemitan dia telan. Jujur itu menyeramkan untukku, mengingat buto ijo saja tidak senekat itu untuk memakan temannya." Tiba-tiba tetangga Simbah datang ke rumah dengan tergopoh-gopoh. Mbah, ada telepon," ucap Pak Madi. "Buat siapa?" tanya Simbah. "Buat Nak Alek," kata Pak Madi. Ternyata telepon itu dari Eyang Putri untuk Papa. Papa diminta ke rumah Eyang. Papa dan Gus Malik berangkat ke rumah Eyang malam itu juga, karena kata Eyang ada hal yang penting. Sungguh, aku tidak peduli sama sekali apapun yang terjadi dengan keluarga Papa. Harusnya tidak menjadi tanggung jawab Papa, merepotkan saja mereka semua. Aku memang sebenci itu dengan keluarga Papa. Bahkan sampai sekarang, aku masih belum bisa memaafkan mereka semua. Karena mereka terlalu egois dan terlalu jahat. Dan keluargaku dibikin porak-poranda oleh kebejatan mereka semua. Keesokan harinya Papa pulang dengan muka masam dan lesu. Hari ini Simbah sengaja memintaku untuk tidak berangkat ke sekolah. Bahkan Mama juga tidak pergi ke kantornya. Aku rasa akan ada hal penting yang terjadi. Ternyata
seluruh keluarga papa menyerahkan urusan santet ini ke papa. Aku rasa mereka sudah tidak waras. Mereka hanya akan menjadi beban dan menambah drama di dalam kehidupan kami. Tapi aku bisa apa? Eyang sendiri yang meminta dan aku yakin pasti papa tidak akan bisa menolak. Benar saja, drama pun dimulai. Ternyata papa diminta untuk mengadakan pengajian akbar untuk menangkal teror santet itu. Tapi aku bisa apa? Kalaupun aku yang bicara, pasti nggak ada yang akan mempercayainya. Segala persiapan menjelang pengajian akbar pun dimulai. Aku baru tahu bahwa papa punya kenalan Habib dan Kiai. Wajah-wajah mereka tampak tak asing bagiku. Lalu aku melihat teman Mbah Kakung, namanya Mbah Wongso. Aku pun menghampiri beliau untuk bertanya kabar. Hingga tak lama, Mama memanggilku, memintaku untuk menjaga adikku, karena semua orang akan mulai sibuk. Apalagi Eyang Putri dan rombongannya akan segera datang, jadi segala sesuatu harus dipersiapkan. Jujur, aku lelah dengan drama. Bayangkan saja, anak usia 10 tahun, sudah terjebak dengan segala macam drama keluarga. Rasanya ingin pindah keluarga saja. Apalagi dari dulu Eyang Putri lebih peduli kepada adikku dibandingkan aku. Itu belum seberapa dibandingkan perundungan yang harus aku telan dan aku dapatkan dari keluarga besar papa. Eyang Putri dan seluruh rombongan semuanya datang, dan tentunya disertai tatapan nyinyir dari semuanya. Tapi hanya pencitraan ketika sedang di hadapan para Habib dan Kiai. Aku tahu, tapi aku memilih bodoh amat karena aku tidak ingin menguras emosiku untuk hal sia-sia. Malamnya, tidak lama setelah acara pengajian, entah mengapa terjadi kesurupan massal. Termasuk saudara-saudara sepupuku pun ikut kesurupan. Jika satu tertolong, maka akan ada lagi, begitu seterusnya hingga pada puncaknya. Aku tidak tahu bagaimana awalnya. Mendadak ada salah seorang dari peserta pengajian muntah darah. Padahal ia tidak termasuk yang kesurupan massal. Justru ia termasuk yang ikut menangani para korban kesurupan massal. Satu persatu muntah darah. Bahkan salah satu santri jebolan pondok pesantren pun menjadi korban. Ia paling parah mengalami muntah darahnya, karena darahnya bercampur daging busuk dan tangan bayi. "Mah, itu kayak tangan bayi deh," ucapku. "Hus," ucap Mama sambil membekap mulutku agar tidak ikut campur. Mama hanya tidak ingin mendengar kalimat anak pembawa sial yang tersemat untukku terucap dari mulut keluarga papa. Dari kejauhan, aku melihat Gus Malik, Kiai Hamim, dan Habib Farhan berjalan mendekat ke arah kami. "Kamu hafal ayat kursi, hafal doa Nabi Yunus?" tanya Gus Malik padaku. "Hafal Gus, alhamdulillah." "Ada apa Gus?" tanyaku. "Coba kamu baca dan kamu tulis," ucap Gus Malik. "Gundul apa pakai harokat Gus?" tanyaku. "Gundul aja, kalau udah nanti kasih ke saya," ucap Habib Farhan. "Nggih Bib," jawabku. Aku pun menulis apa yang mereka minta. Aku pun menyerahkan tulisanku kepada Habib Farhan. Kemudian beliau mengelus kepalaku sambil memintaku untuk tetap sabar. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku. Aku hanya melakukan ini untuk Mama dan Papaku, bukan untuk yang lainnya. Entah apa yang terjadi. Bukannya aku mau overprone, tapi tak lama kesurupan massal itu dapat teratasi dan berubah menjadi pingsan massal sebelum menjadi isak tangis. Karena ada salah satu santri yang meregangkan nyawanya.
ada satu korban yang bukan berasal dari keluarga papa. Ini kejadian pertama. Sebelum akan ada lagi kejadian selanjutnya yang memakan korban di luar keluarga papa. Kejadian yang hanya membuat kebencianku menumpuk terhadap keluarga papa. 7 hari pasca pengajian akbar itu, papaku kelihatan aneh. Jalannya tidak seperti biasanya, dan entah kenapa punggung dan kaki papa terlihat membengkak. Seperti ada tempurung kelapa, bahkan untuk berjalan pun papa dibantu oleh mama. Aku tidak pernah melihat papa seperti ini. Terlihat kesakitan dan lemah, bahkan seperti tidak ada darah yang mengalir pada tubuhnya. Ya Tuhan, cobaan apa lagi kali ini? Pagi itu rumahku ramai sekali karena kedatangan Gus Malik dan para santrinya yang disusul dengan Habib Farhan dan para santrinya. Tak lama teman lama papa, Pak Sastro, datang tergopoh-gopoh, menaruh sepedanya dengan asal. Aku tidak jadi ke sekolah, karena sejak santet itu mengganggu keluargaku. Aku memang jarang pergi ke sekolah, karena harus bergantian dengan mama menjaga adikku yang masih balita, dan sekarang harus menjaga papa. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Mereka memindahkan papa ke kamarku karena selain posisi kamarku yang berada di depan, juga katanya di kamarku yang energinya paling bagus buat melepas segala jenis santet. Itu untuk pertama kalinya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa benda-benda tidak masuk akal bisa keluar dari badan. Bahkan bangkai binatang pun ikut keluar. Mereka semua memintaku untuk memegang kepala papa dan entah kenapa, ketika aku tarik, keluarlah ikatan kawat dari kepala papa. Tidak hanya itu, bahkan dari perut papa, keluar bongkahan bangkai kucing hitam dan bayi. Jujur, aku menangis melihat beliau, karena ini bukan salahnya. Papa hanya korban di sini. Tidak hanya paku dan belati. Bahkan dari lutut papa mengalir nanah yang berbau amis dan anyir. Baru kali ini aku melihat papa selemah ini. Biasanya kalau ada hal aneh, papa tidak pernah sampai seperti ini. Selalu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi siapa yang sudah berbuat serendah ini? Setelah papa, giliran mama yang tidak kalah mengagetkan. Keluar ular kecil dari kemaluan mamaku dan lagi-lagi aku harus mengeluarkannya. Papa dan mamaku diobati kurang lebih 3 kali. Hingga kemudian 41 hari dinyatakan sembuh. Tapi itu semua tidak berakhir begitu saja. Karena ternyata akulah yang harus menjadi ganti kedua orang tuaku. Jangan kalian bayangkan aku mengeluarkan benda-benda aneh dari tubuhku. Alhamdulillah sampai detik ini dan semoga jangan pernah aku mengeluarkan benda aneh. Aku hanya bermimpi bahwa keluargaku dijahatin. Dan paginya setelah mimpi pasti aku akan buang hajat, alias buang air besar dan berlaku sampai sekarang. Jika ada yang gak beres pastinya aku buang air besar. Setelah 41 hari pasca kesembuhan kedua orang tuaku, tidak lama kemudian Pak Deros meninggal dunia, dan dari tubuhnya ditemukan benda-benda yang sama persis yang berhasil dikeluarkan dari tubuh papa dan mamaku. 7 tahun kemudian, setelah kelulusanku dan aku diterima di fakultas terfavorit di salah satu PTN di kota Lumpia, kenyataan kembali menghantamku karena Eyang Putri memilih tinggal bersamaku di rumah. Aku tidak bisa membayangkan harus tinggal satu atap dengan nenek sihir. Setelah 7 tahun aku tenang, aku bisa ceria, gak ada angin, gak ada hujan. Aku harus dihantam kenyataan bahwa aku harus tinggal bersama Eyang Putri. Kabarnya Eyang diusir oleh Tante Hana. Seluruh barang Eyang dibuang di halaman rumah, dan Eyang dianggap benalu. Dan sekarang, aku harus mengurus Eyang walau dengan berat hati semua aku lakukan. Tapi aku tidak menyesali ini sama sekali,
Karena sekarang aku sadar bahwa Eyang juga sayang denganku. Hari pertama datang ke kota Lumpia diawali dengan sakitnya Eyang. Eyang terpukul, drop karena anak kesayangannya mengusirnya dari rumah. Ditambah dengan kenyataan tidak ada yang mau ngurus Eyang selain aku, sang cucu pembawa sial. Mulai dari mengurus ketika di rumah, memanggilkan taksi, dan menggendong Eyang sampai ke dalam taksi. Semua aku lakukan sendiri. Sesampainya di rumah sakit, aku juga menggendong Eyang dari taksi ke dalam ruang UGD. Aku lalu mengurus administrasi. Untung uang beasiswa dari salah satu perusahaan rokok ternama sudah turun. Setidaknya aku bisa membayar uang deposit untuk Eyang, agar Eyang bisa dipindahkan ke ruang ICU. Baru setelah selesai semuanya, aku mengabari mama dan papaku, karena mereka sedang berada di luar kota. Hari itu aku harus menunggu Eyang sendirian. Lapar, haus, harus aku tahan, karena uangku sudah aku pakai untuk deposit Eyang di ICU. Mungkin ada beberapa pengunjung yang melihatku, hingga mereka berbagi makanan denganku. Keesokan harinya, seluruh anak dan cucu Eyang datang layaknya artis ibu kota, tapi tidak seorang pun yang melihatku. Sekedar bertanya kabar Eyang pun enggak. Bahkan ketika aku berusaha menyapa mereka, lagi-lagi aku disalahkan. Aku yang dimaki-maki di depan ruang ICU, karena dianggap tidak becus dan lagi-lagi anak pembawa sial. Akhirnya aku pun hanya bisa terdiam, keluar sejenak dari ruangan yang menyesakan itu. Aku harus apa? Apa aku salah membawa Eyang? Akhirnya aku hanya bisa tertunduk, memandang mereka dari kejauhan yang seolah-olah memamerkan makanan yang mereka bawa. Menawariku saja mereka tidak mau. Bahkan ketika orang bertanya, mereka menjawab seolah-olah mereka yang membawa Eyang ke rumah sakit. Aku tidak tahu, aku harus bersyukur atau harus malu. Kamu belum makan loh dari kemarin. Saya lihat kamu pontang-pantingan sendiri mengurus Eyang kamu. Orang tua kamu kemana? Ini saya beliin makanan buat kamu. Dimakan ya. Ini juga minumannya, kata seorang suster dengan nada keras. Tak lama kemudian beberapa penjenguk dari keluarga lain melakukan hal yang sama. Mereka memberiku makan dan minuman, bahkan ada yang mau menggantikan cucunya denganku. Karena melihat aku kemarin menggendong Eyang. Jangan tanyakan tatapan keluarga papaku. Tentunya mereka jijik melihatku. Apalagi sepupuku yang bernama Rena. Terang-terangan menghinaku di hadapan banyak orang. Dan disambut gelak tawa keluargaku. Aku memilih untuk diam dan makan makanan yang orang-orang berikan padaku. Aku tidak mau ambil pusing dengan mereka. Toh orang-orang di rumah sakit ini tahu apa yang sudah aku lakukan untuk Eyang. Keluarga papaku menjadi sorotan karena selain pembawaan mereka yang terlihat mentereng, ditambah perlakuan mereka yang berbanding terbalik. Bagaimana tidak? Merek brand ternama sudah mereka tenteng di tahun itu. Tapi semua berbanding terbalik dengan bagaimana mereka memperlakukan aku. Tak lama kemudian, Eyang memanggil semuanya ke ICU, tapi hanya boleh satu persatu. Aku tidak akan masuk kecuali Eyang memanggilku. Dan benar saja, mereka keluar dengan muka masam karena ditolak Eyang. Eyang hanya memintaku masuk ke dalam ruangannya. Aku pun masuk menemani Eyang. Beliau meminta maaf dengan berurai air mata. Tangisan penyesalan Eyang untuk pertama kalinya. Aku pun meminta Eyang untuk mau menerima kedatangan mereka. Tapi lagi-lagi Eyang menolaknya. Bahkan Eyang tidak mau bertemu dengan cucu kesayangannya, anak tertua Tante Hana. Eyang hanya mau bertemu dengan mamaku. Tidak lama kemudian mama papaku datang. Aku mendengar suara cekcok dari luar. Ketika aku keluar dan menghampiri, papa menamparku karena menganggap akulah yang menyebabkan Eyang sakit. Karena aku kasih Eyang makan makanan sembarangan.
Di detik papa menamparku, aku bersumpah bahwa tamparan papa yang disebabkan dari fitnah keji saudaranya. Aku berbalik menjadi kebencian papa terhadap mereka. Kita lihat saja apa yang akan Gusti Pangeran berikan kepada kalian semua. Tak lama kemudian, papa masuk ke ruang eyang. Aku berpamitan ke mama karena aku mau ganti baju. Mama memintaku untuk tetap salim ke mereka semua, dan ya, aku lakukan itu. Walau tidak berbalas dan diacuhkan, setidaknya aku sudah menuruti mamaku. Tatapan sinis dari mereka semua seolah-olah ingin menelanku. Tapi apa salahku kalau Eyang tidak mau bertemu mereka? Toh mereka sendiri yang mengusir Eyang. Sesampainya di rumah, aku merebahkan badanku dan rasanya remuk redam. Semalaman tidur di lantai rumah sakit beralaskan kardus. Untung ketolong ada jaket, kalau enggak kebayang seremuk apa badan ini. Baru saja aku akan memejamkan mata, aku lihat gawaiku menyala. Ternyata mama menelpon dan meminta aku untuk segera mungkin ke rumah sakit. Tak lama kemudian, aku pun bergegas untuk bersiap-siap ke rumah sakit. Aku pun tiba di rumah sakit, tapi aku hanya melihat drama. Mereka masih saja menyalahkan kedua orang tuaku, yang membiarkan Eyang tinggal bersamaku hingga Eyang jatuh sakit dan koma. Hello, enak saja. Eyang kan sakit karena kalian, anak-anak tidak tahu diri, yang tega ngusir ibunya sendiri dan nganggep benalu ibunya. Tapi nyatanya mereka tidak sadar juga. Untung Eyang koma. Setidaknya Eyang tidak harus mendengar drama mereka. Jika kalian yang tidak percaya kisah maling kundang itu ada, aku beritahu kepada kalian, maling kundang itu nyata. Dan anak kandung tega dengan ibu kandung pun ada. 1 bulan kemudian, Eyang pun sembuh dan memilih tinggal denganku karena anak-anaknya tidak ada satupun yang mau mengurus Eyang. Ya sudahlah, aku anggap ini sebagai baktiku untuk Eyang, agar Eyang bisa menganggapku cucunya. Tapi ternyata dugaanku salah. Eyang bahkan tidak segan merendahkanku dan mamaku. Mulai dari mbak yang bebersih rumah, satpam komplek, hingga hampir seluruh orang di kompleks tahu keadaan rumah seperti apa. Bahkan Eyang pun terang-terangan mengaku lebih sayang kepada pembantunya daripada aku yang cucunya. Yang bisa kulakukan hanya nangis dan bersimpuh di setiap gelaran sajadahku. Memohon agar Eyang dibukakan hatinya. Jika tidak untukku, setidaknya untuk mamaku. Tapi anehnya, walau Eyang membenciku, tiap pagi Eyang selalu membelikan jajanan pasar untuk sarapanku atau bekal kuliah. Dan malamnya, beliau tidak akan masuk ke kamarnya sebelum aku pulang dan makan malam, dan itu berlangsung setiap hari hingga sebelum Eyang meninggal. Sedangkan urusan buang hajat pun, aku masih membersihkan dan memandikan Eyang setiap paginya, memotong rambut, memotong kuku. Semua masih aku lakukan karena aku tidak ingin Eyang semakin menyakiti mamaku. Semuanya berjalan normal hingga pada puncaknya serangan bertubi-tubi datang lagi, dan kali ini memakan banyak korban di luar keluarga. Aku masih ingat betul malam itu, malam di mana suasana rumah terasa sesak. Tepat 41 hari sebelum Eyang meninggal, aku mau ngambil gawaiku, menelpon mama, memberitahu kondisi rumah yang aku tempati bersama Eyang sudah tidak aman, bahkan seperti mau gempa. Hingga pendeta di samping rumahku pun bertanya, ada apa dengan kondisi rumahku? Tak lama kemudian pendeta pun berdoa dan mengajak kami ke rumahnya jika kami ketakutan. Tapi Eyang menolak itu semua dengan alasan aku besok pagi kuliah. Sedangkan Eyang tahu betul bahwa besok adalah hari liburku. Aku tidak bisa tidur malam itu karena suasananya benar-benar mencekam. Suara erangan, cakaran, langkah kaki kuda, dan bau danur begitu menusuk hidungku. Jujur, aku pasrah malam itu karena aku benar-benar tidak sanggup lagi rasanya.
Di tengah kepanikanku, aku mendengar orang membuka gerbang, dan aku mendengar suara mama papaku. Ternyata mereka tidak sendiri. Malam itu mereka membawa banyak santri dan juga ada Pak Sastro dan Habib Farhan, hingga suara mobil Gus Malik terdengar. Malam itu kami mengadakan pengajian. Gus Malik dan santrinya berkeliling rumah untuk mencari jika ada hal-hal yang mencurigakan yang ditanam. Dan benar saja, satu persatu benda aneh muncul. Jika biasanya pocong dan segala perintilannya yang ditanam, kali ini untuk pertama kalinya aku melihat makam bayi. Entah bayi siapa yang ditumbalkan demi kehancuran keluarga ini. Seolah hal itu tidak kalah mengerikan. Di setiap sudut rumah ditemukan kepala kerbau yang bertuliskan masing-masing nama keluargaku. Tapi yang membuatku heran, kenapa namaku ditulis di 2 kepala kerbau sekaligus? Aku mendengar bahwa selain kedua orang tuaku, ternyata mereka paling menginginkan kematianku. Kalau dipikir-pikir, aneh juga, kenapa harus aku? Dan di saat itu juga, untuk pertama kalinya aku dibersihkan. Tapi dengan polosnya aku bilang, "Mah, aku mules deh, boleh nggak ke kamar mandi?" Tanyaku, dan dijawab, "Silahkan, keluarin aja semuanya, jangan tanggung-tanggung," kata Pak Sastro. Aku pun lari ke kamar mandi secepat kilat, dan aku masih mendengar bahwa mereka membicarakan tentang aku, bahwa memang nantinya aku akan seperti itu jika dibersihkan. Lalu ketika aku sedang khusyuk, aku mendengar suara teriakan yang ternyata salah satu santri Gus Malik muntah darah hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Yang naasnya ia harus meregang nyawanya di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Malam itu 3 santri meregangkan nyawanya, kembali berpulang ke rumah terakhirnya. Aku sempat berpikir, ini santet atau apa? Kenapa semengerikan ini? Dan kenapa harus ada yang meninggal? Kami menyudahi malam itu, karena kami semua harus pulang ke rumah orang tuaku. Tapi Eyang bersikeras untuk pulang ke rumah budeku di wilayah atas kota Lumpia. Ingin ku mengumpat, tapi apa daya, aku kalah suara. Akhirnya kami semua berangkat ke sana, tapi nyatanya di sana pun terjadi hal yang sama. Peperangan gaib tak terkalahkan, tapi kali ini untuk sesaat kemenangan ada di pihak kami, hanya sesaat. Karena ternyata keesokan harinya kami harus kembali ke rumah Bude untuk menyelesaikan ini semua. Kami juga harus pulang untuk memakamkan dengan layak bayi-bayi yang kami temukan. Aku tidak bisa membayangkan karma apa yang akan ditanggung pengirimnya. Bayi yang tidak berdosa harus ikut serta seperti ini. Aku benar-benar syok, hancur dan trauma malam itu. Kengerian yang dihidupkan padaku ini real, benar-benar memilukan. Sesampainya di rumahku, aku langsung tertidur karena mata ini tak sanggup lagi menahan kantukku. Dan ternyata di dalam tidurku, aku memberitahu letak semua barang kiriman beserta lokasinya. Dan semua yang aku tunjuk mengeluarkan benda-benda tidak masuk akal. Mulai dari rambut orang mati, patok kuburan perawan yang meninggal Selasa Kliwon, bangkai cemani yang ditusuk pas di leher beserta belatinya dan masih banyak lagi. Semua berhasil dikeluarkan malam itu. Tanpa terkecuali, tidak ada satupun barang yang tersisa dan tertinggal hingga keesokan harinya. Pembersihan di rumah dan di rumah Bude dimulai. Malam pertama tidak terjadi apa-apa hingga malam ke-7. Malam ke-7 merupakan malam puncak dari serangkaian teror yang telah terjadi. Malam ini merupakan malam ke-7 pembersihan rumah Bude. Segala ubur rampe, santri dan entah apa lagi, aku tak tahu karena mama hanya menyuruhku untuk tidak ikut campur. Semua diawali setelah selesai sholat Isya berjamaah. Dilanjut dengan tawasul dan kemudian dilakukan pembersihan. Suara ledakan tidak berhenti, satu persatu muntah darah, lantai keramik pun pecah satu persatu. Tiba-tiba dari langit jatuh onggokan bayi yang membuat kami semua terkejut. Bahkan air di dalam bak kamar mandi bergejolak. Hingga pukul 12 malam,
Terdengar teriakan dari luar. Ternyata salah satu santri ada yang sedang bergelut dengan mautnya. Kemudian aku mendengar suara gending Jawa diiringi aroma cendana dan kantil. Aku tahu bahwa Pak Sastro sepertinya kepayahan dan meminta bala bantuan. Pak Sastro ini, menurut cerita, merupakan salah satu anak yang diiyangkan secara langsung oleh Kanjeng Ibu. Tidak hanya itu, aku juga mencium bau lain, bau yang susah digambarkan. Tapi biasanya hanya keturunan yang dipilih oleh beliau yang bisa menciumnya, bahkan yang bisa membedakan antara beliau dengan yang KW. Kata siapa gaib tak ada yang KW? Justru karena gaib, makanya KW-nya banyak. Aku melihat Pak Sastro kemudian bersila, entah apa yang dinegosiasikan beliau. Yang jelas ketika Pak Sastro duduk, suasananya sangat hening, bahkan angin pun enggan berhembus. Tak lama kemudian, atap rumah Bude runtuh seketika dan disertai angin kencang. Samar-samar aku mendengar suara langkah harimau dan aumanya. Setelah Pak Sastro terbangun, tapi beliau syok melihat mayat para santri sudah bergelimpangan. Aku hitung nyaris separuh dari santri yang datang. Kembali ke rumahnya hanya tinggal jasadnya saja. Pak Sastro menyampaikan segala sesuatu, bahkan tentang syarat yang harus dipenuhi. Tapi nyatanya, sebelum 3 hari kepulangan Eyang, Pak Sastro pulang terlebih dahulu. Ingin rasanya aku mengumpat budeku, sudah ditolong tapi tidak tahu diri, dan malah sibuk playing victim. Lihat saja, apa karmamu nantinya. Ketegangan antara papa dan budeku nampak nyata, bahkan mereka tidak bertegur sapa hingga sekarang. Bukan hanya karena meninggalnya Pak Sastro, tapi ada alasan lain yang membuat papaku menjauhi bude. Entah kenapa, malam ini nampak berbeda, tidak seperti biasanya. Eyang mencariku, tidak biasanya Eyang memelukku dengan erat. Tidak biasanya juga Eyang mengucapkan sayang padaku. Dan tidak biasanya Eyang meminta maaf kepada Mama. Bahkan memujiku di depan banyak orang yang berkata bahwa di antara cucunya yang lain, akulah yang paling mau mengurus beliau, bahwa aku adalah cucu kesayangannya. Jujur, aku senang dan terharu, karena akhirnya Eyang melihatku dan yang lebih mencengangkan, seluruh peralatan, catering dan perhiasan Eyang diberikan padaku. Malam itu aku melihat wajah mereka semua termasuk juga sepupuku menahan amarahnya. Mereka marah karena ternyata semua buatku. Warisan yang tidak aku sentuh sama sekali hingga detik ini, karena aku hanya membawa kaca pengilon Eyang. Jujur, malam itu jauh dalam hati kecilku. Aku tahu bahwa ini adalah saat terakhir Eyang dan aku masih ingin memeluk Eyang lebih lama. Walau Eyang seperti itu padaku, tapi Eyanglah yang mengajarkan aku untuk menjadi perempuan yang mandiri. Aku masih ingin berlama-lama dengan Eyang. Ia adalah orang pertama yang tahu bahwa aku punya pacar. Eyang adalah orang yang mengajarkanku memanggang kue-kue zaman Belanda dulu. Eyang pula yang mengajarkanku berdandan. Dan dari dirinya lah aku belajar banyak hal. Keesokan harinya tepat pukul 9 pagi, Eyang memanggilku ke kamarnya. Ia meminta aku memandikannya, memotong rambut dan kukunya. Dan setelah aku melakukan itu, Eyang memintaku membantunya untuk mengambil air wudhu. Lalu setelahnya Eyang memintaku untuk menuntunnya. Aku lakukan semua permintaannya, bahkan permintaan beliau untuk tidak menangis pun aku lakukan. Tak lama setelahnya, Eyang pun pergi. Sesuai keinginannya, beliau pergi dalam pelukanku. Aku melihat semua orang menangis kepergian Eyang. Tapi entah mengapa, aku justru merasa bahwa mereka semua sedang menari bahagia. Malam itu Eyang terlihat sangat cantik. Di situ hanya ada aku dan Mama yang menemani Eyang karena mereka sibuk bergosip dan sibuk terlelap dalam tidurnya. Aku kasihan melihat Eyang, bahkan ketika dia tiada. Tidak ada satupun anaknya yang menunggu jasadnya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing, bahkan sepupuku. Ada yang sibuk dengan lintingannya. Ingin rasanya aku protes, tapi Mama mengingatkanku bahwa nanti ini akan menjadi karma baikku.
Aku kira santet ini akan berhenti mengejar Eyang, tapi aku salah. Ternyata santet ini masih mengejar Eyang, bahkan hingga ke liang lahatnya. Ketika keranda Eyang akan diangkat, ternyata di bawah kerandanya ada ular melingkar. Dan ketika berhasil diangkat, keranda itu berat dan bergoyang seperti ada yang sedang menaikinya. Ternyata banyak yang melihat bahwa ada sejenis buto ijo yang menggoyangkan keranda Eyang. Hingga akhirnya aku dan Mama dipanggil oleh Kiai. Aku dan Mama harus memaafkan Eyang biar almarhumah tenang. Benar saja. Setelah aku dan Mama menyentuh keranda dan berucap bahwa kami sudah memaafkan Eyang, kerandanya terasa ringan. Hari itu gerimis mengantarkan Eyang ke peristirahatan yang terakhir. 40 hari setelah kepergian Eyang, tanteku pun menyusul Eyang. Ketika acara pengajian 40 hari sekaligus upacara penghormatan terakhir untuk tanteku, aku melihat banyak teman papa yang hadir, bahkan aku juga melihat rombongan Mbah Wongso juga hadir. Aku menghampiri Mbah Wongso, dan entah mengapa, selesai aku mencium punggung tangannya, aku menangis sejadi-jadinya. Akhirnya tangisku pun pecah malam itu. Kesedihanku, kepahitanku, semua pecah dan larut dalam isak tangisku. Aku meraung sejadi-jadinya, hingga kemudian seorang memelukku dan memintaku untuk mengeluarkan semua tangisku. Santet sanak kadang ini masih memakan korban hingga sekarang. Hanya saja menjadi halus karena drama dari masing-masing keluarga serta selalu kematian beruntun. Yang terakhir bulan April lalu, salah satu bude meninggal karena COVID dan entah siapa lagi nantinya. Karena yang tersisa hanya mereka yang penuh dengan kedengkian. Mungkin memang benar bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan bagi mereka yang jahat untuk bertaubat. Semakin lama mereka pulang, tandanya Tuhan akan semakin membuat mereka terlena. Dan korbannya yang termuda adalah anak dari sepupuku yang berusia 5 tahun, meninggal tidak wajar. Sempat diautopsi dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Walau dari seluruh lubangnya keluar nanah dan darah sama seperti kakeknya, Pak Dedarso. Jika kalian bertanya, apa tidak menimpa keluargaku? Tentu saja menimpa keluargaku. Tapi entah kenapa selalu kembali ke pengirimnya dan sampai detik ini, aku masih tidak mengerti apa motif mereka menghancurkan terah ini. Jika karena warisan, mereka mengambil semua hakku. Aku hanya mengambil kaca pengilon Eyang. Yang lainnya tidak ada yang aku ambil hingga sekarang. Jika karena sakit hati, harusnya aku dan mamaku yang melakukannya. Tapi kami tidak melakukan itu. Entah apa motifnya. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Jadi buat kalian, apapun yang kalian lakukan, niat baik sekalipun, terkadang bisa membuat orang membenci kita, serta janganlah lelah berbuat baik kepada siapapun. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.